Pagi hari ini kita akan sama-sama buka firman Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Ibrani 12 ayat 25 sampai dengan 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput. Apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut apa yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Hari-hari ini dunia sedang digoncang, saudara. Tuhan mengadakan kegoncangan di mana-mana pada hari ini. Tapi ini yang luar biasa. Mengapa dia menggoncang segala-galanya? Dia berkata supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Artinya saudara, dalam dunia ini ada banyak sekali hal-hal yang hari ini yang masih bisa digoncang Tuhan. Tujuannya apa? Tuhan ingin melihat supaya semua yang dari dia yang tidak tergoncangkan itu akan diekspos, ditunjukkan keluar. Dan dunia melihat yang dari Tuhan ini ternyata tidak tergoncangkan. Hari ini bangsa-bangsa seluruh dunia sedang digoncang rasa percaya dirinya. Negara mana yang hari ini paling pede, saudara? Tetap kena akibatnya. Dengan wabah pandemi yang ada ini, semua bangsa kena. Bangsa yang paling hebat apapun kena akibatnya, saudara. Ekonomi-ekonomi yang paling hebat, yang paling kuat hari ini juga tetap tergoncang, saudara, hari ini. Perekonomian yang paling kuat hari ini mungkin Cina, yang punya pertumbuhan dan hampir menguasai seluruh dunia. Hari ini digoncang juga, saudara, dengan keadaan yang sedang dialami oleh dunia ini. Dan saya dengar berita hari ini, saya baca berita tentang Cina, saudara. Dalam minggu-minggu ada sebuah badai, sebuah siklon perubahan cuaca yang ekstrim di Cina hari ini. Sehingga menimbulkan hujan deras yang bahkan berminggu-minggu gak berhenti, saudara. Terjadi di Cina. Sehingga hari ini sebagian besar dari negara itu terendam air. Paling tinggi bisa 2-3 meter merendam. Sampai itu rumah-rumah tenggelam, kelihatan atapnya tok, saudara. Cina loh, saudara. Negara yang hebat, yang luar biasa. Dan ada begitu banyak kerusakan, kerugian. Itu sampai biliun, saudara, dolar. Mereka kehabisan dan hilang, saudara. Karena banjir yang besar yang melanda mereka. Dan sampai hari ini belum selesai bencana itu, saudara. Ini masih terus berlangsung. Ada 1-2 bendungan yang sudah jebol dan membuat kota-kota di sana terendam air. Dan yang terakhir, yang paling mengerikan, yang perlu didoakan, bahkan orang Cina berdoa. Ada statement bagus dari satu pemimpin, mereka berkata, saya ini ateis, tidak percaya Tuhan. Tapi saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menghindarkan kita dari bencana yang besar ini. Dia ngaku loh, saudara, aku ini ateis. Tapi sampai aku ini berdoa kepada Tuhan yang aku gak tahu. Supaya negara kami dihindarkan dari bencana yang mengancam bangsa kami. Sebab sungai Yangtze, sungai kuning meluap sangat tinggi, saudara. Dan sekarang bendungan terbesar di dunia, bendungan Three Gorges, itu 3 ngarai, sudah sangat penuh meluap airnya. Bendungan terbesar di dunia ini. Dan diprediksi bendungan itu mulai bergeser, bergerak, saudara. Yang menahan air. Dan mereka berkata, jangan sampai ini jebol. Jangan sampai ini jebol. Kalau sampai jebol, ada jutaan kubik air dari bendungan itu akan menyapu negara itu. Dan seperti tsunami air tawar, akan menghancurkan begitu banyak, menenggelamkan begitu banyak kota. Dan sampai mereka berkata, kami ateis, tapi kami berdoa kepada Tuhan dijauhkan dari bencana ini. Tahu nggak, saudara?
dia sedang menunjukkan kekuatannya, kuasanya. Dia menggoncang semua. Siapa yang merasa hebat, yang paling kuat akan digoncang, saudara. Disitulah dia membuktikan bahwa apa yang di dunia ini tidak ada yang stabil. Cuma satu yang stabil, kerajaannya. Di ayat ini dia berkata, mengucap syukurlah sebab kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Kerajaan dunia digoncang. Tapi Paulus berkata, bersyukurlah kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ayo kita mulai sekarang dari ayat yang ke-25. Kita akan belajar firman. Paulus berkata, jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia tidak yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput. Apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Paulus berkata pada zaman Yesus, dia masih hidup, dia sampaikan firman. Kalau orang tidak percaya pada dia, mereka tidak akan luput. Luput dari apa, saudara? Dari penghukuman. Dan dia berkata, apalagi sekarang ini, suara yang kita dengar bukan lagi Tuhan Yesus yang berjalan di muka bumi, tapi kita sedang mendengar suara yang berbicara langsung dari surga kepada kita hari ini. Kalau engkau menolak firman-Nya, engkau tidak percaya dengan firman-Nya, engkau tidak pernah luput dari hukuman itu. Karena itu hari ini pilihlah percaya kepada firman-Nya dan terimalah firman-Nya dalam hatimu. Percayalah dengan apa yang dia sampaikan dan dia katakan. Ada yang bagus dalam kalimat ini, saudara. Jangan menolak dia yang berfirman. Kata menolak ini bagus, saudara. Saya sangat senang ketika tiap kali belajar firman, diajarin yang dalam, wow, enak banget, saudara. Dikatakan kata menolak ini artinya, janganlah engkau tidak mau jikalau dia mempertanyakan segala sisi hidupmu. Karena firman itu, saudara, memang mempertanyakan dan membongkar setiap sisi dari hidupmu. Jangan menolak. Kalau Tuhan dan firman-Nya sedang mempertanyakan setiap sisi dari hidupmu. Bagaimana hatimu? Dia sedang bertanya tentang hatimu. Apakah ada kemurnian atau kejahatan di hatimu? Dia akan mempertanyakan pikiranmu. Ada apa di pikiranmu hari ini? Apakah semua yang baik, yang kudus, yang berkenan? Atau sedang kau isi dengan yang lain, yang bukan dari dia? Dia sedang mempertanyakan pekerjaanmu. Apakah kau mengerjakan dalam ketulusan, kebenaran, yang lurus? Atau tidak yang kau kerjakan? Dia sedang tanya rohanimu hari ini. Apakah engkau oke keadaannya? Atau engkau sedang suam dan engkau sedang mundur? Saudara, firman-Nya ini sedang membongkar, menyelidiki setiap sisi hidup kita. Maukah engkau diselidiki dan dipertanyakan dalam setiap sisi kehidupanmu? Kalau engkau berkata, silakan Tuhan. Dia akan membuka semuanya. Dan dia menyingkirkan semua yang bisa disingkirkan, yang bisa digoncangkan. Supaya hidup saudara menjadi kuat, menjadi kuat, menjadi kuat. Dia mempertanyakan. Kenapa, saudara? Kita ini menolak. Saat Tuhan mulai mempertanyakan setiap sisi hidup kita. Kenapa kita menolak? Sadari, saudara. Tiap kali engkau menolak Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Kalau engkau menolak, artinya engkau sedang berseberangan dengan Tuhan. Dan engkau sedang tidak bersama dengan dia. Tiap kali engkau menolak, tidak sepakat, tidak setuju dengan dia, engkau di sisi yang lain dengan dia. Tapi kalau dia berbicara firman disampaikan, dan engkau berkata, ya Tuhan aku percaya. Engkau sedang bersatu dengan dia dan ada di sisinya Tuhan. Periksa hatimu, saudara. Tiap kali kau mendengar kebenaran dan kau baca firman, dan muncul penolakan di sini, engkau sedang berseberangan dengan dia. Tapi kalau kau berkata, aku terima Tuhan. Sekalipun yang ini berat, yang ini keras, yang ini tidak enak buat aku terima. Engkau tahu posisimu, engkau sedang berdiri bersama dengan Tuhan. Amin.
Jadi ngecek hati itu gampang kok saudara. Bagaimana reaksimu ketika kau baca firman-Nya. Dan Tuhan itu adalah seorang auditor yang hebat, yang luar biasa. Mengaudit semua hidup kita. Tahu keadaan auditor? Kalau saudara di perusahaan, auditor, engkau akan selidiki audit keuangan, dia bongkar semua keuangan. Dia akan selidiki semua. Ada enggak ini yang dimanipulasi, dikorupsi. Dia akan periksa dan bongkar semua. Saya pernah kerja di sekuler tahun 90-an sebelum saya sekolah Alkitab dan saya melayani Tuhan. Saya jadi auditor di sebuah perusahaan farmasi. Saya di sana kerjaannya adalah ngitung semua obat-obatan yang di gudang. Kadang-kadang di gudang kami itu datang obat itu ratusan dus obat. Macam-macam obatnya, ada puluhan macam obat. Saya bagian audit saudara. Sebulan sekali saya akan datang ke gudang dan lihat semua ngitung barang-barang di gudang itu obat-obatannya. Dasar saya yang di komputer. Berapa stok obat yang di komputer. Saya akan cari di gudang. Ada enggak barang ini saudara? Kalau barangnya berkurang di komputer sekian, yang di gudang sekian, saya akan tanya di mana sisanya barang ini? Oh dibawa salesman ini, dibawa ini. Terus berapa yang dibawa? Mana buktinya? Sampai harus klop antara yang di komputer dengan yang fisik yang ada. Itu saya kerjakan setiap bulan, saya periksa itu. Dan kalau ada yang salah dan dicari enggak ada, maka kepala gudangnya harus ganti apa yang hilang, yang tidak ada itu saudara. Saudara tahu Tuhan itu sang auditor dan dia punya data yang lengkap dan dialah sumber kebenaran. Kalau sampai dia dan kita enggak cocok, enggak sama saudara, maka dia kejar terus di mana ketidakcocokannya sampai dia cocokkan antara dia dan kita. Amin. Dia akan bongkar kita. Tapi bersyukur kok saudara. Selama dia itu memperbaiki kita, membongkar kita. Dia mengaudit kita. Itu masih bagus saudara. Artinya dia pengen kita oke selalu keadaannya. Selalu tepat keadaan kita. Dia selalu memastikan semua kita ada di pihak dia. Amin. Itu yang Tuhan inginkan, cuma itu kok saudara. Dia pengen memastikan setiap kita ada di pihak dia dan bersama-sama dengan dia. Kejadian 4 ayat yang ke-9. Kejadian 4 ayat 9. Kejadian 4 ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Satu kali Tuhan mengaudit si Kain. Ditanyain, di mana Habel adikmu? Tuhan tahu saudara. Cuman Tuhan itu coba mau mengecek hatinya. Apakah Tuhan gak tahu hati setiap kita? Tahu saudara. Tapi setiap kali dia berikan firman-Nya, dia sedang mau menguji kita. Apakah engkau mau diberesin atau tidak? Dia tanya, di mana Habel adikmu? Tuhan tahu, Kain baru membunuh adiknya. Ditanyain Kain di mana? Jawabannya bagus saudara. Aku gak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Saudara, ini jawaban kurang ajar saudara. Kurang ajar. Aku gak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Sama Tuhan berani kurang ajar saudara. Kenapa orang ini hari itu begitu jengkel dan jawabannya gak enak saudara. Sebab hari itu dia gak mau dikoreksi hatinya, diselidiki hatinya sama Tuhan. Dia gak mau. Dia sedang berseberangan dengan Tuhan hari itu. Sehingga ketika ditanya di mana adikmu, jawabannya seperti ini saudara. Jawaban yang kurang ajar. Jawaban yang sangat tidak enak saudara. Yang dia bicarakan kepada Tuhan. Kalau hari itu Kain oke hatinya, kondisinya bagus hari itu, maka dia tidak akan ngomong model gini saudara. Dia akan menjawab, oh Tuhan, aku tidak tahu kok di mana adikku. Mungkin dia lagi pergi kemana. Kalau hari itu dia oke hatinya. Tapi kenapa muncul jawaban yang tidak enak seperti ini? Hatinya sudah jahat. Hatinya jahat. Sehingga yang muncul dari perkataannya, apakah aku penjaga adikku? Selidiki hatimu saudara. Reaksimu yang muncul, itulah engkau yang asli saudara. Reaksimu yang muncul keluar dari hidupmu, itulah
reaksi hatimu. Dan Tuhan pengen membereskan itu. Kalau tidak dia berkata, engkau tidak akan bisa melarikan diri dari hukuman itu. Karena itu hari ini mari kita beresin hati kita saudara. Supaya semua yang jahat tidak masuk dan kena dalam hidup kita. Yang pertama pesannya, jangan menolak firman-Nya. Yang kedua ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncang bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Melainkan langit juga. Paulus ngomong, dulu dia pernah bicara. Dan suaranya menggoncang bumi. Tapi ingat, satu kali lagi dia akan menggoncang bumi. Kalau kita baca firman ini, kayaknya dia pernah menggoncang dulu, kemudian dia akan menggoncang lagi. Mungkin goncangan yang sama. Tapi ya, ini bukan goncangan yang sama saudara. Kata di sini kata menggoncang. Aku akan menggoncang bumi, goncangan yang pertama. Itu goncangannya diakibatkan seperti angin yang berembus di atas lautan. Apa yang muncul saudara? Gelombang, ya kan? Ombak. Itu akan goncang airnya. Ketika angin itu berhembus di atas air laut atau di atas air danau, goncang airnya menimbulkan gelombang. Bisa gelombang setengah meter, bisa 2 meter, bisa 3 meter juga saudara. Akan muncul goncangan gelombang. Kami pernah yang terakhir ke Israel. Kita berlayar di Danau Galilea. Saya seumur-umur ke Israel gak pernah malam hari berlayar di danau itu. Biasanya pagi hari saat danaunya tenang, enak kita bisa ngelihat cerah banget. Tapi hari itu karena waktunya kepepet-mepet saudara. Dan sudah janjian harusnya sore. Tetapi karena datangnya agak telat. Maka kita turun ke danau itu naik kapal malam hari. Kira-kira jam 8 malam. Dan ketika saya sampai di pinggir danau kita semua lihat. Itu airnya sedang bergoncang. Itu ombaknya gede banget. Itu semua kapal-kapal yang di pinggir goncang naik turun. Saya bilang waduh ini gawat ini. Di pinggir aja kayak gini. Tapi ya gimana udah janjian. Saya bilang sama guide-nya gak usah lama-lama. Sebentar saja pokoknya setengah jam naik kapal yang penting nikmati kapal. Kemudian saya sampaikan firman balik lagi. Karena air danau begitu bergoncang. Dan betul saudara beberapa orang itu tidak jadi naik kapal. Karena melihat takut saudara. Kami semua masuk dan betul goyang kayak gini saudara. Di pinggir goyangnya kayak gini. Dan kapalnya jalan ke tengah. Lebih goncang lagi. Akhirnya saya mau nyampein firman aja. Firmannya goyang-goyang ini saudara ya kan. Karena kapalnya goyang. Sampai saya tuh pusing saudara. Lah yang lain kan duduk masih lumayan. Saya harus berdiri nyampein firman dalam kondisi goncang kapalnya. Ya sudah harus saudara. Saya nyampein firman pesan Tuhan sebentar. Saya berkata pada yang nyetir kapal. Udah kita kembali aja. Sudah cukup gak usah lama-lama. Wong kondisi kayak gini. Yang penting sudah menikmati kapal. Tapi itu goncangan saudara. Tapi itu goncangan yang gak terlalu besar saudara. Alkitab berkata dia sudah pernah menggoncang bumi. Tapi sekali lagi dia akan menggoncang. Goncangan yang kedua ini bahasa aslinya beda saudara. Dia bicara sebuah goncangan yang membuat earthquake. Membuat gempa bumi. Sehingga bumi digoncang. Semuanya runtuh. Tsunami terjadi. Dia berkata satu kali lagi ada goncangan besar. Yang akan membuat bumi digoncangkan. Bukan cuman angin yang berhembus di atas lautan. Menimbulkan gelombang. Tapi kegoncangan yang kedua. Seperti gempa bumi yang besar. Yang meruntuhkan gunung-gunung. Yang menciptakan air laut bergelora terjadi tsunami. Itu goncangan yang kedua. Oh, engkau bicara satu kali lagi. Dia mau bicara apa saudara? Kegoncangan yang kedua ini. Goncang yang sangat besar saudara. Bahkan kalau ada gempa bumi. Orang gak bisa berdiri saudara. Mau lari gak bisa. Sebab terlalu kuat goncangannya. Sampai orang akan jatuh. Bahkan orang bisa dilempar naik saudara. Ketika sedang terjadi goncangan yang kedua. Goncangan yang menakutkan. Dan hari ini kita sedang melewati goncangan yang kedua. Seluruh bumi saudara, dunia digoncang Tuhan.
Saya tahu ini Tuhan yang bekerja kok saudara. Dia mengizinkan semua kejadian ini terjadi di dunia ini saudara. Dia mengizinkan. Supaya apa? Supaya manusia sadar bahwa hidup kita ini begitu fragile. Begitu rapuh. Begitu gampang hancur. Kalau kita hidup ikut cara dunia, engkau akan hancur saudara. Tapi dia pengen kita ini ada di dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Dan dia berkata, bukan bumi saja, melainkan langit juga. Dia berkata yang akan digoncangkan earth and heaven. Sesuatu yang di bumi. Sesuatu yang dari manusia, dari pikiran kita, kekuatan kita, kemampuan kita digoncang. Yang earthly, yang manusiawi, yang dari dunia digoncang semuanya saudara. Hari ini ekonomi digoncang kok saudara. Beberapa negara menyatakan kami mengalami peningkatan ekonomi yang minus bukan plus saudara. Minus saudara. Beberapa negara takut akan mengalami kebangkrutan karena masalah ini saudara. Pandemi ini saudara. Doakan Indonesia. Doakan Indonesia. Supaya kita tetap kuat saudara. Sebab ada orang-orang yang berdoa sehingga ekonomi bangsa kita tidak akan pernah bangkrut. Amin. Kalau orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan berdoa berdiri buat bangsa ini. Akan dijagai ekonomi kita. Tidak akan bangkrut, tidak akan hancur negara kita. Beberapa negara sudah mengalami kegoncangan yang sangat besar di hal ekonomi. Bumi digoncang. Tapi yang kedua, dia bicara tentang heaven. Sesuatu yang rohani juga akan digoncang. Gereja akan digoncang saudara. Hari ini gereja goncang loh saudara. Betul goncang hari ini. Begitu banyak gereja-gereja yang tidak ada ibadah. Sehingga gereja-gereja yang kecil kasihan saudara. Tidak ada ibadah, gak ada pemasukan buat mereka. Sehingga pendeta-pendetanya menderita kasihan. Itu goncang loh saudara keadaan mereka. Yang pengen nyekolahin anak, pengen makan gak bisa saudara. Gara-gara kegoncangan ini. Rohani, yang heavenly. Sedang digoncang juga pada hari-hari ini. Bukan cuma gereja kecil saudara. Gereja besar juga digoncang saudara. Kalau mereka biasa dapat persembahan banyak. Tiba-tiba tidak ada ibadah. Persembahan menurun sangat sedikit. Mereka mesti kelola gedung mereka. Bayar pegawai mereka. Operasional. Maka gereja besar itu bisa bangkrut loh saudara. Kalau yang kecil mungkin cuma gak bisa makan. Menderita. Tapi kalau yang besar sampai bangkrut saudara. Digoncang. Semua yang sepertinya ilahi yang heavenly. Urusan rohani juga digoncang. Dia ingin membersihkan gereja Tuhan. Betul saudara. Dia pengen bersihkan gereja Tuhan. Kalau goncangan ini terjadi. Gereja biar bersih. Dikembalikan kepada kemurnian. Saya itu paling takut kalau sampai hati saya jahat dan tidak murni saudara. Itu yang paling berbahaya buat gereja. Kalau hatinya sudah tidak murni, sudah mulai jahat hatinya. Itu yang paling berbahaya. Sepertinya beribadah, sepertinya ada penyelenggaraan ibadah dan gereja. Tapi kalau kita, hati kita kotor dan jahat saudara. Tidak mikir tentang Tuhan dan pekerjaannya. Mikir yang lain. Akan digoncang juga saudara. Sehingga yang sepertinya heavenly. Seperti heavenly digoncang. Kok bisa goncang saudara? Ada yang salah di gereja. Sampai dia goncang. Supaya apa? Bersih saudara. Loh, tujuan goncangan ini membersihkan gereja Tuhan. Sehingga semua yang tampaknya ilahi. Yang tampaknya heavenly. Sedang dirontokkan. Supaya yang murni, yang asli itu muncul dan tidak dicemari. Minggu lalu saya khotbah tentang polusi. Tidak murni. Apa yang dari dunia dimasukkan dan nyampur. Yang Tuhan inginkan kemurnian. Artinya apa? Yang dari dunia tidak boleh masuk ke gereja. Mengotori gereja. Jangan izinkan polusi masuk dalam hidup kita dan merusak kita. Dikatakan sekali lagi dia menggoncang.
Dia izinkan bumi dan langit supaya semuanya bersih, saudara. Ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi dia bicara satu kali lagi, dia mau bersihkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Matius 7, 24 dan 25. Matius pasal yang ke-7, 24 dan 25. Setiap orang yang mendengarnya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kalau pengen kuat dan tidak tergoncang, jadilah seperti rumah model ini, saudara. Alkitab berkata, waktu orang mendengar firman, dia melakukannya. Artinya apa? Menerima. Kalau tadi Paulus kasih peringatan, janganlah engkau menolak firman. Engkau tidak akan luput. Ini orang hebat. Dia mendengar perkataan dan dia terima perkataan itu dan dia melakukan. Apa yang terjadi? Orang ini tidak digoncang hidupnya. Rumah hidupnya enggak digoncang. Ketika hujan datang, banjir datang, angin datang, coba menghancurkan rumah itu. Tetap kokoh, tetap kuat rumah itu, saudara. Kenapa? Dia terima firman dan dia tidak menolaknya. Dan dia melakukannya. Dan hidup orang ini menjadi begitu kuat. Dia berkata itulah orang bijaksana. Karena apa? Dia terima firman dan dia melakukannya. Saudara, firmannya itu tidak akan digoncangkan. Firmannya akan digenapi. Bahkan dia berkata satu iota tidak akan berlalu. Sampai semua digenapi dan sampai kesudahan zaman. Artinya apa? Sebelum firman digenapi semuanya, Tuhan belum datang. Dia nunggu sampai semua yang dia ucapkan digenapi. Buktinya dia tidak berbohong. Firmannya kuat, saudara. Dan firman Tuhan itu dari mana asalnya? Dari surga, saudara. Firman Tuhan itu culture-nya surga, bukan dari dunia. Firman yang diberikan kepada kita hari ini asal dari surga. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dari surga yang tidak tergoncangkan, dia turunkan kepada kita. Kalau engkau ambil itu, saudara, kau masukkan dalam hidupmu dan kau lakukan dalam hidupmu. Surga kerajaannya tidak tergoncangkan. Kalau firmannya dan kau lakukan, kau masukkan di dalam hidupmu, saudara. Di dalammu ada sebuah fondasi dasar yang membuat hidupmu tidak tergoncang. Amin. Kenapa? Karena firman dari sana asalnya. Dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau engkau masukkan, hidupmu menjadi kuat dan tidak goncang, saudara. Kalau engkau cuma ambil yang dari dunia, kau masukkan dalam hidupmu, pasti goncang, saudara. Tapi kalau kau bisa terima firmannya, percayai firmannya, dan kau lakukan, maka yang tinggal di sini sesuatu yang tidak tergoncangkan. Culture kita culture apa? Budaya kita ini budaya apa hari ini? Apakah yang dari surga atau yang dari dunia? Kalau engkau mengerjakan semua budaya yang dari surga, kuat, saudara. Kalau engkau kerjakan culture dunia, budaya dunia, akan goncang. Saya tahu menerima firman tidak gampang. Karena tidak semua firman cocok dengan kita, saudara. Sebab memang budayanya lain. Yang bicara itu budaya surga, Tuhan yang bicara loh, saudara. Kita tinggal di dunia dengan kebudayaan dunia. Berbeda. Nerimanya susah, saudara. Saudara yang pernah keluar negeri, ke Israel aja lah gampangnya. Atau ke Eropa kemana. Yang pernah ikut tour Israel. Saudara, dihidangkan di Israel apa? Makan pagi salad, saudara. Itu komplit saladnya semua. Dari sayur ini lombok godok, lombok rebus ditaruh. Ada sayur-sayuran, selada, semua sayur, saudara. Kemudian ada kremnya, humus yang warna kayak apa, rasa kacang digiling itu, saudara. Yang itu dan macam-macam, ada mayones semua. Budaya kita, ya, beberapa orang saya tahu internasional hasil lidahnya. Itu salad disikat semua, ya ada internasional. Tapi kalau orang kayak kita Indonesia asli,
Ya kan? Ketemu makanan seperti itu saudara. Pasti dalam 10 hari engkau tidak pengen makan. Maka pulang-pulang langsing-langsing. Waduh Cik, kok apik langsing ya Cik. Dari Israel. Lu kok bisa Cik? Gak doyan, salah terus mangane. Jadi langsing, makanya kalau pengen langsing ikut saya ke Israel. Nanti langsing. Tapi jangan sampai makan terus sana. Podo aja tidak langsing saudara. Yang tidak cocok sama yang gitu-gitu ikut ke Israel. Nanti pulang langsing-langsing. Beberapa orang masuk angin. Lu kenapa? Tidak ada nasi, lemes. Kenapa saudara? Memang beda budaya. Budaya Israel makannya roti, makannya salad, mereka doyan semua saudara. Buat kita nggak bisa saudara. Kita mau makan yang enak-enak saudara. Ya kan? Semua yang makan Indonesia. Ya kan? Lontong opor. Ya ngimpilah di Israel lontong opor. Makan pecel ngimpi saudara. Ya tak? Makan pecel di sana. Makan apa lagi? Soto ngimpi juga di sana nggak ada. Tidak ada saudara. Ya yang ada yang itu saudara. Culture-nya beda. Waktu beda. Bisa nggak kita makan? Susah. Tapi maukah engkau belajar? Engkau makan culture yang beda. Yang dari heavenly, yang surga. Masukkan. Sekalipun rodok ndak enak. Aduh kok nyut-nyut ya. Pengen gak enak ya rasanya. Telan. Sekalipun tidak enak. Telan. Saya itu belajar dalam hidup saya saudara. Saya menelan perkara rohani. Sekalipun buat saya tidak cocok. Saya belajar menelan. Walaupun kok rodok aneh ya. Saya telan juga. Saya telan. Karena saya percaya. Ini culture surga ini loh. Kalau aku masukkan dalam hidupku. Aku tidak akan tergoncangkan. Amin. Hidupmu menjadi steadfast, stabil. Hidup saudara menjadi kuat. Hari-hari ini kita ini seperti sedang main catur. Kayak main catur. Ada yang pernah main catur? Angkat tangan. Tidak banyak ya. Tidak banyak. Saya pemain catur. Tapi saya tidak tingkat dunia. Tingkat keluarga. Ya. Permainan catur saya. Karena dulu waktu saya kecil mama saya beliin catur. Wah kami senang banget. Kami bersaudara 5 laki-laki. Semua laki. Jadi di rumah yang paling cantik mami saya. Perempuan the only one. Semua laki. 5 orang laki. Nah satu kali dia beliin catur kita anak-anaknya. Ayo kita bicatur. Dan kita latihan. Macam latihan. Jadi setiap hari ada perlombaan catur. Saya melawan adik saya. Nanti siapa yang menang geser ganti. Yang kalah minggir. Mami saya sama saya main. Kita cari ilmu. Belajar gimana caranya ya. Supaya mainnya hebat. Nah, di rumah itu kita mainan. Jadi berempat waktu itu. Karena berlima dengan mami. Karena adik yang paling kecil saya itu Michael belum bisa. Masih kecil banget dia. Jadi kami yang lomba di rumah itu main dewek. Tapi kami bahagia. Yang paling menjadikan dalam permainan catur adalah. Kalau masternya. Atau apa namanya itu queen ya. Atau menteri. Nah menteri itu sampai dimakan. Kita lengah dimakan oleh lawan kita. Itu paling shock kita kalau queen atau menterinya diambil. Aduh kenapa? Karena itulah kekuatan yang paling hebat saudara. Itu bisa gerak kemana-mana. Punya kekuatan yang sangat hebat. Kalau sampai itu sudah diambil oleh lawan. Rasanya separuh kekuatan kita habis saudara. Menyerah. Hari ini saudara. Kita sedang main catur. Dan musuh sudah ngambil menteri kita atau queen kita. Dengan kejadian yang seperti ini saudara. Kita digoncang. Rasanya Tuhan permainanku sudah kalah separuh. Ini endingnya kalah kita. Tapi harus tetap raja punya. Kalau masih punya raja, masih ada kehidupan. Amin. Menteri diambil, oke. Tapi yang penting rajanya ada. Saudara mungkin hari ini seluruh dunia ngalami. Menterinya, queennya jadi hilang, diambil saudara. Permainan itu. Tapi kita masih punya raja. Saudara, walaupun sepertinya Indonesia dihantam. Dunia dihantam. Kalau anak-anak Tuhan tetap menyembah meninggikan dia raja yang besar.
tetap setia sungguh-sungguh pada Dia, di akhir permainan catur kita akan menang. Amin. Hari ini musuh berkata, habis kamu. Hari ini musuh bisa berkata, sudah kena kamu. Tapi ada raja, saudara. Kalau engkau tetap setia mencintai mengasihi Dia, tenang. Dia akan ubah permainan itu sampai endingnya. Kita akan kalahkan raja musuh itu. Amin. Dan kita menang bersama dengan raja kita. Hari ini jangan menyerah dan putus asa. Sekalipun kondisi digoncang semuanya, kita masih punya raja. Amin. Yang menentukan nasib hidup kita. Sebab hidup mati permainan itu tergantung rajanya. Dan kita punya raja. Pegang raja itu dengan kuat. Dan jangan pernah dilepaskan. Amin. Biarkan gak apa-apa. Goncangan terjadi, ngomong aja, oke. Setan silakan. Engkau bekerja di tengah-tengah situasi seperti ini. Silakan bekerja. Tapi kami tidak pernah akan menyerah. Sebab rencana Tuhan ada di Hagai pasal yang kedua. Hagai pasal yang kedua. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahannya. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ini pegang target Tuhan. Dikatakan sedikit waktu lagi maka akan menggoncangkan langit, bumi, laut dan darat. Dia ngomong. Dan kita sedang ada dalam goncangan yang kedua itu. Langit, bumi, laut dan darat. Semua digoncang sama Tuhan pada hari ini. Aku menggoncangkan segala bangsa. Hagai bisa ada nubuatan kayak gini saudara. Segala bangsa. Kapan segala bangsa goncang? Itu jarang banget saudara. Sampai seluruh dunia goncang. Dalam hari-hari ini kita sedang mengalami apa yang Hagai katakan. Tapi apa reasonnya, alasannya saudara? Sehingga barang-barang yang indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir memenuhi rumah ini. Goncang yang besar itu mengakibatkan semua barang yang indah-indah dari segala bangsa. Karena yang goncang seluruh bangsa akan dialirkan masuk ke rumah ini. Barang yang indah-indah, barang indah-indah. The desire of the nation. Apa yang bangsa-bangsa rindukan, inginkan, yang kejar, yang cari. Sedang dimasukkan ke rumah Tuhan pada hari ini. Amin. Kegoncangan yang besar ini saudara, dengan satu tujuan, memang sepertinya gereja Tuhan juga ikut kena pengaruhnya. Tapi endingnya kayak permainan catur tadi saudara. Dia ambil menterinya. Kayaknya aduh setengah kalah kita ini. Tapi endingnya dia berkata barang-barang yang indah mengalir ke rumah Tuhan. Tuhan semesta alam. Hari ini bait Allah udah gak ada saudara. Nubuatan ini dua maknanya. Yang pertama buat yang fisik. Yang dialami orang Israel. Tapi yang kedua yang rohani. Dialami oleh Israel rohani kita. Orang Israel yang fisik sudah ngalami, selesai. Dan bait Allah sudah gak ada hari ini. Tapi yang kedua Israel rohani. Dan bait Allah rohani. Siapa itu saudara? Kita dan gerejanya. Amin. Itulah bait Allah yang rohani. Dan dia berkata yang didesire, yang diinginkan bangsa-bangsa. Melalui goncangan ini akan dialirkan masuk ke rumah Tuhan. Dan dikatakan memenuhi rumah ini dengan kemegahannya. Dan dia penuhi rumah ini, bait Allahnya ini dengan kemegahannya. Kata kemegahan bahasa aslinya kabot. Dia penuhi bait Allahnya ini dengan kabotnya saudara. Kapan kabot turun di bait Allah? Yang paling kuat
di zaman Salomo. Ketika kabut turun di bait Allah, Shekinah glory turun di bait Allah. Goncang ambang pintunya saudara. Dan hari itu semua tersungkur sebab awan yang sangat pekat turun ke bait Allah. Dan hari itu kabut Tuhan, Shekinah glory Tuhan turun di baitnya. Salomo diberkati dengan gila-gilaan. Daud kaya, tapi Salomo lebih kaya dengan sangat kaya. Kenapa? Ketika kabut Tuhan turun di baitnya, itu memberikan pengaruh dampak yang besar. Salomo tidak pernah mikir jadi raja yang terkaya dan paling hebat dan paling masyhur. Sebab kabut Tuhan turun di baitnya. Hari itu hidupnya, kerajaannya berubah sama sekali. Hari ini saudara dia berkata, dan aku akan memenuhi rumah itu dengan kemegahan, yaitu kabutku. Rumah ini loh saudara, hidup kita dipenuhi dengan kabut Tuhan, dengan hadiratnya, dengan kuasa Tuhan. Kalau dipenuhi saudara, itu narik semua kekayaan bangsa-bangsa masuk. Tapi ingat, target hidupmu bukan keinginan bangsa-bangsa. Yang diingini bangsa-bangsa bukan barang indah-indah. Singkirin itu saudara. Targetmu minta Tuhan, kabutmu turun dalam baitmu ini. Kemuliaanmu turun. Waktu kemuliaannya turun, hidupmu beda saudara. Dan hidupmu tidak digoncang. Sebab apa? Yang dari culture surga, yang heavenly culture tidak digoncang. Yang dunia digoncang. Waktu yang surga itu tinggal dalam kita saudara. Hidupmu menjadi hebat, menjadi kuat dan tidak tergoncangkan. Amin. Itu target kita. Minta Tuhan kabutmu turun dalam bait ini. Turun kemuliaanmu. Urusan kedua, biarkan dia yang ngurus. Yang indah-indah, yang diingini bangsa-bangsa itu ngalir. Izinkan dia yang kerjakan. Bagianmu kejar Tuhan. Bagaimana kabutmu turun dalam kehidupanku. Ibrani 6 ayat 19. Ini ayat terakhir. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Paulus berkata pengharapan dalam Yesus seperti jangkar. Yang kuat dan aman. Yang tidak tergoncangkan bagi jiwa kita. Kapal-kapal besar. Saudara kalau ke Tanjung Mas. Lihat kapal. Ada kapal yang berhenti di agak luar dari lautan. Tidak di pelabuhan. Dia akan lempar jangkar turun. Jangkar tidak besar saudara. Kecil kok saudara. Dibandingkan dengan kapal yang gede. Jangkar gak gede saudara. Dimasukkan ke dalam laut. Itu jangkar akan masuk ke pasir. Dan dia nyengkeram pasir. Sehingga ketika ada arus datang. Kapal itu tidak akan diseret arus gerak saudara. Sebab jangkar itu yang membuat dia kuat. Terpancang di tempat itu. Walaupun ombaknya gede. Kapalnya tidak akan gerak saudara. Tetap di tempat. Kenapa? Karena jangkar itu saudara. Yang masuk ke dalam. Dan Paulus berkata. Pengharapan kita kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti jangkar atau sau tadi. Yang dimana kita lakukan. Kalau kapal aja. Dia nancepin jangkarnya ke pasir saudara. Itu kuat nancep dan tidak membuat gerak kapal itu. Dia akan tetap tinggal di tempatnya. Sebab jangkar itu. Apalagi kalau kita mempunyai pengharapan iman yang kuat pada Tuhan. Dan kita labuhkan jauh ke belakang tabir. Ke ruang maha kudus dia bicara. Di mana ada tabut Tuhan di sana. Di mana Tuhan bertahta di sana. Di mana Tuhan menyatakan manifestasinya di mana. Engkau labuhkan hidupmu. Pengharapanmu, kepercayaanmu. Engkau cantolkan kepada Tuhan. Yang ajaib yang luar biasa itu. Maka hidupmu tidak bakal goncang. Amin. Tergantung sekarang kau sedang taruh di mana jangkar hidupmu saudara. Engkau sedang nyantolkan di mana. Oh di uang. Di depositoku. Di asuransiku. Engkau nyantol semua di mana. Di perusahaanku yang besar. Yang gaji aku tinggi. Engkau nyantolkan di sana. Akan goncang saudara. Sebab dunia akan digoncang semuanya.
Tapi kalau engkau sedang menaruh jangkar hidupmu di ruang maha kudus, di mana Tuhan ada di sana. Dia Tuhan yang tidak tergoncangkan. Dia akan pegang jangkarmu dan kapal hidupmu tidak akan goncang dan tidak akan tenggelam. Amin. Tidak ada kapal-kapal kita yang karam. Tidak ada kapal yang goncang yang tenggelam. Tidak ada kapal yang akan terus dibawa arus pergi. Tidak ada kapal yang tenggelam. Tidak ada kapal yang karam. Sebab kau taruhkan jangkarmu jauh di ruang maha kudus. Nyantol di sana. Engkau kuat dan tidak goncang. Sekalipun kita hari ini hidup di dunia yang sangat bergoncang pada hari ini. Tapi dia berkata, aku berikan engkau kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita kembali ke Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita terima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan dia berkata, kamu ngucap syukur. Dan mari kita beribadah. Artinya apa? Serve Lord. Kita melayani Tuhan menurut cara yang berkenan. Dengan cara yang acceptable. Cara yang diterima Tuhan. Beribadah sampai di sebuah level diterima. Dia ngajarin saudara. Kalau engkau beribadah, melayani Tuhan, sampai di sebuah level ibadahmu, pelayananmu diterima Tuhan. Kalau cuma ibadah biasa, dia dikata enggak berkenan kok. Itu enggak ada artinya saudara. Sampai di sebuah level, dia berkata aku berkenan dengan yang kamu buat. Itulah memberikan efek kuat dalam hidup kita. Dan dia berkata dengan hormat dan takut. Dengan reverence, dengan penghormatan dan godly fear. Dengan takut yang ilahi di dalam hati kita. Gereja Tuhan hari ini, mari kita beribadah, melayani Tuhan, hidup di hadapan Tuhan hari ini. Dengan hormat kepada dia. Dan yang kedua, dengan godly fear. Dengan takut yang ilahi. Jangan main-main dengan hidup kita. Jangan sembarangan dengan hidup kita. Amin. Kalau engkau kerjakan ini, dia berkata, you are safe. Engkau aman. Dia tutup dengan ayat ini sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dia berkata serius. Ini hari-hari yang serius. Memang semuanya goncang. Semuanya mengerikan. Tapi kalau engkau kuat tertanam di sini. Dunia akan melihat. Semua yang indah-indah akan dikirim masuk dalam hidupmu. Dan kabut Tuhan kemuliaannya tinggal dan masuk dalam kehidupan kita. Amin. Tutup Alkitab saudara.